Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat sesepuh Dusun Pasir Indah Mirat Lemumbing Majalengka, wabil khusus Yai Asep Tarian dan keluarga, juga para mustami'in dan mustami'ah yang insyaallah mendapatkan ridho, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya di depan biasanya ada tikuk sebenarnya. Tapi yang dimana lagi? Bismillahirrahmanirrahim, karena diniati belajar, diniati tolong ilmi, sehingga apa yang saya nanti paparkan di depan ini sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sebelum membahas Maulid Nabi Muhammad, kita sering mendengar kata Maulid dengan kata Maulud. Ya, kalau yang tadi di sini saya lihatnya Maulid. Mau ngomong Maulid silakan. Mau ngomong Maulud pun silakan. Tapi kalau masalah ngomong silakannya dengan tanpa ada dasar pun tidak bisa. Ngomong Maulid boleh, Maulid boleh, lah terus alasannya nggak tahu. Ini yang nggak ada dasarnya. Kalau yang ditulisan itu adalah Maulid, berarti yang kita rayakan adalah hari kelahiran Kanjeng Nabi. Tapi kalau tulisan di depan ini adalah Maulud, berarti yang kita rayakan adalah bayi yang dilahirkan, yaitu sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Berarti sudah jelas antara Maulid dengan Maulud. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling akhir. Tapi kalau dilihat dari beberapa bacaan-bacaan yang di dalam kitab itu mengatakan sebelum Allah menciptakan bumi, langit, surga, neraka, itu Allah sudah menciptakan yang dinamakan dengan nubuwah. Kalau kita baca berjanji itu ada. Tapi mayoritas kayaknya insya Allah pada paham. Kita husnudon saja paham. Lalu apa itu nurun nubuwah? Nurun nubuwah itu kila wa qala, itu berada pada jabhah. Jabhah itu adalah ini batu. Di dalam berjanji itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencari bibit bebek bobot untuk ini siapa ya? Yang layak ini siapa? Nur nubuwah ini mau ditaruh di rahimnya siapa ya? Itu masih dalam pencarian terus. Di situ ada beberapa kriteria.
yaitu min sifatil jahiliyah. Apa min sifatil jahiliyah itu? Dari runtutan A sampai Z itu adalah keturunan yang akan melahirkan Kanjeng Nabi bersih alias suci dari perkara-perkara jahiliyah. Otomatis tidak berjudi, tidak berzina, tidak khomer, tidak melakukan kemungkaran, dan jatuhnya adalah kepada Siti. Kalau saya mengatakan saya sebagai sisi perempuan, wow, keren sekali. Perempuan yang sangat pilihannya yang sangat terpilih. Lalu kemudian Nabi ditaruh di rahimnya Siti Aminah. Kita tahu tidak pada saat itu Nabi sebelum jadi gini, Nabi Muhammad atau sebelum dilahirkan itu suami, yaitu adalah ramahnya Kanjeng Nabi dengan ibunya Kanjeng Nabi ini dipertemukan. Lalu Abdullah itu dibawa oleh bapaknya, ayo nak jalan-jalan dulu. Di saat jalan-jalan di padang pasir, tiba-tiba Abdullah itu bilang matur kepada bapaknya, bah, saya mau ke belakang. Saya mau ke belakang. Ini otomatis kalau mau ke belakang, beliau ini mau kencing. Abdullah ini mau kencing, tapi kalau di arah-arah, kalau di takribnya itu tidak boleh menghadap ke belakang. Tidak boleh di bawah pohon yang musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Itu padang Sahara seperti itu, tiba-tiba menemukan sebuah sungai yang sangat bening sekali. Secara akal tidak bisa, tidak menerima akal. Tapi apa? Karena melihat hamparan sungai seperti itu, Abdullah nyemplung mandi. Keluar dari sana, itu cahaya itu. Nur nubuwahnya itu adalah bersimbah dengan cahaya. Kemudian masuk ke rumahnya Siti Aminah, itu yang di situ gelap gulita. Abdullah masuk itu sudah terang gulita. Karena apa? Karena nur nubuwahnya itu sudah berada pada jasadnya Abdullah. Ini rentetan-rentetannya dulu. Nah, baru setelah itu Siti Aminah itu ditinggalkan pada usia 3 bulan. Kalau di sini kalau ke ibunya, ke istrinya apa ya bilangnya? Kalau orang Jawa sih bilangnya gitu. Maaf ya, saya mau tijal, saya mau berdagang. Ya monggo. Berdagang itu berbulan-bulan, bukan hanya berhari-hari, tapi berbulan-bulan. Tapi ketika datang Siti Aminah dan berbondong-bondong perempuan untuk bertemu dengan suaminya, semuanya sudah pulang ilah kecuali Siti Aminah. Mana suami saya? Dengan perut yang mana ya? Suami saya mana? Tiba-tiba ada kamu Aminah, iya suami kamu sakit. Itu Aminah pergi. Saya meneranginya rada sedih gitu ya, karena saya tidak bisa membayangkan seorang istri terlalu besar menunggu suaminya, tiba-tiba suaminya sakit keras. Ditenangkan
berminggu-minggu, berbulan-bulan, tiba-tiba ada kabar Aminah tidak punya suami. Bisa bayangkan tidak, Bu? Dalam keadaan hamil seperti itu, lalu ditinggalkan oleh suami. Siapa yang bisa menghiburnya? Itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab satu-satunya pamannya yang rela untuk menopang kehidupan Siti Aminah. Wis tenang. Kenapa? Karena Abu Lahab itu adalah orang yang miliuner lah zaman sekarang. Sementara paman-paman yang lainnya itu dengan ekonominya. Tenang, Aminah, saya tanggung masa kelahiran kamu. Saya tanggung dokternya, saya tanggung bidannya. Pokoknya dari saya semua. Jadi Abu Lahab itu adalah orang yang berperan penting ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Lah setelah itu jebrol, Bu, di dalam kitab berjanji itu apa? Dilahirkan, diturunkan beberapa bidadari, tapi bidannya itu adalah bidan yang sama sekali tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Siapa? Siti Asia dengan Siti Maryam. Loh, Asia itu kan istrinya Raja Fir'aun, tidak mungkin dong kalau tidak disentuh. Nah, ini di dalam hadis itu sama sekali tidak disentuh oleh Fir'aun. Yang disentuh oleh Fir'aun itu adalah hanya ibaratkan Allah itu menolong jasadnya Siti Asia lalu diganti dengan setan dan jin. Jadi bergumulnya si Fir'aun itu dengan sosok yang lain. Yang membantu melahirkan Siti Aminah itu adalah dua perempuan suci yang sama sekali tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Di situ ada Makulah, celakan itu ya. Nabi Muhammad dalam keadaan sudah celaka, sudah fitnah, sudah merangkak. Ya, itu siapa? Suwaibah. Suwaibah itu yang pertama kali memberikan kabar gembira kepada majikan yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Aminah. Aminah. Kenapa Aminah? Lahir. Wow. Langsung yang ada di situ tuh. Sini. Ayo cepetan. Saya traktir. Itu ditraktir semua karena kebahagiaannya Abu Lahab. Dilahirkannya Nabi Muhammad. Bayangkan Abu Lahab. Jadi kalau kita balik ke sini, apa fungsinya kita itu? Apa merayakan Maulid Nabi? Hanya sekedar kata seremonial yang huru hara saja, atau seremonial yang hanya sekedar untuk meramaikan saja dengan tanpa tahu substansinya, itu sangat sayang sekali. Karena sosok Abu Lahab yang jelas dinas di Al-Quran, dia adalah orang yang abadan di neraka, tapi di setiap hari Senin dia itu dihentas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, merasa senang akan kelahirannya kanjeng. Dengan cara apa? Disesepi jari jemarinya Abu Lahab. Air-airnya itu mengalir di mulutnya Abu Lahab, sehingga itu pun hanya waktunya adalah hari Senin saja. Berarti niat kita untuk merayakan Maulid Nabi ini adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada kanjeng. Kenal enggak? Yang tak kenal lewat telinga. Papasan tidak pernah, bertemu pun tidak pernah. Dengan cara apa? Dengan seperti ini. Bisa jadi kita akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad.
Ini salah satu Nabi Muhammad saking tanggung jawabnya kepada umatnya beliau, yaitu pada Yaumul Hisab, di mana satu persatu umatnya Kanjeng Nabi ditunggu oleh Nabi. Dikatakan di mizan. Mizan itu ditimbangan apabila timbangan kita itu lebih berat, buruknya tenimbang baiknya, Nabi Muhammad tandang langsung. Mana? Ini imamah saya. Imamah tahu ya? Ini sorban saya. Dikasihkan di mizan yang sini. Masih tetap posisi kita yang paling buruknya masih banyak. Ini terompah saya. Kasihkan itu lagi. Masih tetap kita masih berat pada jeleknya kita. Gak tanggung-tanggung. Ini jubah saya. Ditaruh lagi di situ untuk memberatkan. Tetap kita masih dalam keadaan seperti gak tanggung-tanggung, Bu. Itu Kanjeng Nabi dengan dohiron jas saja itu langsung ngajak ke timbangan. Saking apa? Saking tanggung jawabnya Nabi terhadap umat. Lalu dari mana kita tidak memiliki perasaan empati kepada Kanjeng Nabi dengan mengatakan, ya saya cinta kepada Kanjeng Nabi, tapi masih senang membid'ah-bid'ahkan, masih senang takfiri, mengkafir-kafirkan, sementara Kanjeng Nabi turun di muka bumi ini hanya membawa satu mandat, yaitu rahmatan lil alamin. Di dalam surat Wattini, Wazaituni, Waturi Sinina, Wahadal Baladil Amin, itu bukan menyebutkan buah-buahannya saja, bukan. Lah tahu, aktif, tahu. Az-Zaitun, saya tahu, bukan. Itu peradaban, dari peradaban Nabi Isa, peradaban Nabi Musa, sampai Waturi Sinina, Wahadal Baladil Amin. Itu titiknya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tadi itu. Ya kalau saya katakan itu, kenapa Allah itu mengatakan sumpah hanya kepada buah-buahannya saja? Padahal itu bukan hanya sekedar buah-buahan, tapi sebuah peradaban, yang mana peradaban itu semakin kesini semakin maju, yaitu wahadal baladil itu. Jadi kalau saya katakan kembali lagi, bukan apa-apa, siapa yang lebih menanggung jawab kita itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu dari arah mana lagi kita akan mengikuti jejak-jejak Kanjeng Nabi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang seorang utusan kepada kalian dari golongan kalian, yaitu dari golongan manusia. Dari siapa yang lapar? Ya Kanjeng Nabi lapar. Kita haus, Kanjeng Nabi pun memiliki perasaan rasa haus. Min anfusikum, bukan dari golongan jin, tapi dari golongan kita. Terus apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bagaimana kinerjanya? Bagaimana kinerjanya sholawatnya Allah? Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi, bentuknya adalah rahmat. Bukan berarti salawat. Gusti Allah, sholawatnya Gusti Allah itu akan membentuk kristal-kristal, yaitu yang dinamakan dengan rahmat. Rahmatnya Gusti Allah satu yang diturunkan di muka bumi ini hanya satu saja. Coba, lalu yang 99-nya disimpan sama Allah. Kapan itu diserahkannya? Nanti yaumul qiyamah. Itu satu ke siapa saja? Dibagikan ke seluruh umatnya, termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu punya perasaan sayang terhadap anaknya. Tiba-tiba kita sudah melahirkan, tiba-tiba punya rasa yang sangat
empati terhadap anak kita, itu berarti mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat dari satu itu kemudian dikeping, itu adalah sholawatnya Allah berbentuk rahmat. Lalu malaikat bersolawat rahmat. Sholawatnya malaikat itu adalah berbentuk istighfar. Gak mungkin toh malaikat itu tidak diberikan hawa. Lalu istighfarnya untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Terutama di majelis-majelis ilmu. Terutama di majelis-majelis yang dimana majelis itu adalah majelis sholawat. Itu ketika para malaikat bersolawat, itu malaikat itu naik ke atas. Lalu apa? Ditanya oleh Allah, kamu habis kemana? Saya habis dari majelisnya di Pasir Menda. Terus bagaimana di sana? Ya, kata Gusti Allahnya, ayo, yang keluar dari sini itu diampuni semua dosa-dosanya. Itu di dalam hadis itu seperti itu. Allah sholawatnya malaikat itu adalah beristighfar, tapi beristighfarnya itu untuk orang-orang yang mengikuti kajian-kajian Islam, kajian-kajian agama. Sehingga kata malaikatnya, tapi Gusti Allah yang hadir itu ada yang ngantuk, ada yang ngobrol, ada yang main HP, atau malah kalau di majelis-majelis tabligh akbar dan sebagainya, itu bagaimana itu Gusti Allah? Banyak yang berjualan. Berarti kan otomatis mereka tidak memiliki niat untuk ngaji. Kata Allahnya, tetap ampun. Tetap diampuni walaupun kita itu senang-senangnya. Walaupun maksudnya itu ayo ke sana, orang berjualan macam-macam begitu ya, ada yang doger, ada yang macam karena rembulan, ada yang macam-macam itu. Jadi Gusti Allah tetap keluar dari sana diampuni. Itu yang saking amat. Nah itu kinerjanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu saya pikir, oh Gusti Allah kata sholawat, malaikat kata sholawat. Ternyata kinerjanya itu adalah seperti itu. Ya. Nah dari yang tadi saya paparkan, yang kami katakan itu tadi, kembali lagi, mangga bareng-bareng, ya bareng-bareng untuk terus meningkatkan. Apalagi saya dengar itu yang kemarin di Kebon Jagur, sholawatan orang 1000 itu dari Majalengka, dari mana itu ada di dalamnya itu ada WA group, di mana WA group itu wajib untuk setor 1000 sholawat. Sekarang udah jadi ini yang tadi saya inisiatif daripada di grupnya itu nge-share yang tidak, nge-share yang pokok ya, yang hoax itu lebih baik kita isi dengan hal-hal yang seperti itu. Ada yang kodus one day one juice. Sekarang lebih ramai lagi yaitu sholawat 1000. Jadi kalau sudah nomor ini sudah selesai, nomor ini selesai, aduh yuk itu Maria, nggak apa-apa. Kata Jalaluddin Rumi, doanya kita semunafik apapun tetap wajib berdoa. Mau dikatakan ria, mau dikatakan tidak, ini bukti bahwa kita itu adalah makhluk yang tidak berdaya. Malah kalau katakan Said mau ke depan sholat tapi nanti dikatain wajib. Mendingan saya masuknya akhir saja. Sok di depan kamu mengatakan seperti itu, malah soknya di akhir, itu pun sudah kategori iya. Nah, jadi bagaimana? Ya sudah dijejak saja, gak apa-apa. Dijejak itu perasaan kitanya dijejak saja, gak apa-apa saya di depan. Walaupun masih level pengen
tidak masalah, sangat tidak masalah. Dan itu, jadi kembali lagi saya himbaukan lagi terutama kepada diri saya pribadi untuk bareng-bareng. Jadi saya ingat ketika bapak saya ngomong akeh maca sholawate terutama engkau besok, kata bapak saya, engkau besok siwa saya itu tidak akan menemui di zamannya kamu. Apa? Di mana kemaksiatan itu sudah gak malu-malu. Dulu kan kita masih ada malu-malu. Itu nanti di zaman saya, di zamannya kamu. Kalau di zamannya saya tidak nemui. Terus kata saya, lalu bagaimana? Kamu kalau pengen selamat dari fitnah akhir zaman, karena maca sholawat aja menit-menit. Sholawatnya sholawat Jibril. Sholat Jibril itu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Itu yang dinamakan dengan sholawat Jibril. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena dengan fitnah akhir zaman. Nah, ini umat Kanjeng Nabi yang seperti kita ini adalah umat pilihan. Benar, umat pilihan. Nabi Musa itu sempat protes kepada Gusti Allah. Gusti, mau saya dilahirkan sekarang, saya pengen dilahirkannya nanti pada umatnya Kanjeng Nabi. Jadi Gusti Allah, gak bisa, kamu harus ngadepin Fir'aun. Kata Gusti Allah, gak bisa, kamu harus ngadepin Fir'aun. Dan tahu tidak, umatnya Nabi Muhammad itu adalah pilihan-pilihan saya. Jadi ini kita ini termasuk dari pilihan umat pilihannya Gusti Allah yang dimana dalam naungannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya ini dulu ngomong sama Pak Asep rakyat di Pondok Jambu. Apa sih? Saya ini untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu saya pengen sedikit ngasih gambaran saja. Toh ketika Nabi Muhammad diturunkan ataupun dilahirkan oleh Siti Aminah, itu ada mandat yang terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita, harkat dan martabat perempuan. Kenapa? Zaman dulu kita itu dianggapnya rendah. Sekarang sudah dimodif sedemikian rupa sehingga fikih itu menyebutkan kalau kamu punya anak perempuan, maharnya jangan gede-gede. Karena apa? Kita ini bukan barang. Kita ini bukan barang, bukan benda. Apa? Dilakukannya oleh siapa? Oleh Siti Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali. Itu sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi diutus di muka bumi untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Al-ummu madrasatun idza a'datta syahban tayyibal maqrab. Ibu adalah madrasah yang baik. Jika ibunya dididik dengan sedemikian rupa, maka dia adalah perempuan-perempuan yang akan mempersiapkan generasi-generasi yang mana generasi ini akan ditunggu oleh bangsa. Gitu. Jadi nanti tetap berpendidikan yang tinggi, ngaji yang sebanyak-banyaknya, mencari ilmu yang seluas-luasnya. Karena apa? Karena dari diri kita akan melahirkan generasi dan peradaban yang mana untuk meneruskan dakwah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.